wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arisandi dengan NPM 2217051154 dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas prasyarat untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansah. Baik, di sini langsung saja kita buka aplikasi Logismnya dan kita buka file yang telah saya download tadi. Nah, di sini ada file Logismnya, langsung kita buka. Nah, di sini telah tampil Logism 8-bit CPU dari Pramos 2015. Di sini langsung saja frekuensinya kita pilih yang paling tinggi. Dan di sini langsung saja kita jalankan dengan cara menekan tombol Start. Nah, di sini muncul tampilannya atau menunya. Oke, baik, sebelum masuk ke menunya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama, keyboard. Pada saat kita menekan atau mengetik pada keyboard, sinyal yang mewakili karakter atau perintah yang diketik akan dikirimkan ke CPU, dan CPU akan mengambil sinyal tersebut dan akan memprosesnya. Yang kedua ada CPU. Di sini CPU berfungsi sebagai otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi, dan CPU akan mengambil data dari keyboard. Setelah itu akan memprosesnya menggunakan instruksi yang tersimpan di ROM atau Read Only Memory. Di sini ROM berfungsi untuk menginstruksikan perintah yang diperlukan untuk memproses input dari keyboard. Yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Di sini RAM digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dan CPU dapat menggunakan RAM untuk menyimpan data dari keyboard dan instruksi sementara. Yang kelima ada disk. Disk di sini berfungsi sebagai media penyimpanan yang lebih permanen daripada RAM tadi. Dan data yang ingin disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama dapat ditulis ke disk. Misalnya, ketika data hasil proses dari CPU yang ingin disimpan untuk digunakan, kemudian dapat disimpan ke dalam disk. Yang selanjutnya ada monitor. Setelah CPU memproses input dari keyboard tadi, maka hasilnya dapat ditampilkan di monitor seperti yang sudah kita coba tadi. Nah, di sini. Dan CPU akan mengirimkan sinyal ke monitor melalui koneksi yang ada, dan monitor akan menampilkan karakter atau gambar sesuai instruksi dari CPU. Itu sudah kita lakukan tadi ya. Nah, baik, di sini langsung saja kita pilih menu yang keempat atau text editor. Langsung saja kita inputkan 4. Nah, di sini ada 3 opsi. Opsi yang ke-0 ada exit untuk keluar, dan opsi yang ke-1 untuk membuka file yang akan kita tambahkan, dan yang terakhir ada opsi untuk menambahkan file. Baik, di sini langsung saja kita pilih opsi yang nomor 2 untuk menambahkan file baru. Pilih 2. Nah, di sini kita tambahkan file number-nya. Kita pilih 2. Nah, di sini kita buat isi atau nama saya sendiri. Isi dari file tersebut Rio Arisandi. Nah, di sini kita ketikkan 0 pada keyboard untuk keluar dari menu ini. Oke. Nah, untuk melihat file yang telah kita tambahkan tadi, bisa dengan opsi yang nomor 1 atau open file. Tuh. Kita masukkan file number kita yang telah kita buat tadi, 2. Nah,
Di sini opsi isinya akan tampil, yaitu Rio Arisandi. Baik, selanjutnya kita exit 0. Nah, di sini kita akan mencoba menu yang nomor 1, lalu tester. Sini pada keyboard langsung saja kita inputkan 1. Nah, di sini kita akan menginputkan 4 digit dari NPM terakhir saya, yaitu 1154. Nah, maka akan keluar hasilnya. Jadi di sini langsung keluar ya hasil-hasil dari operasi yang ada. Yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada XOR, yang keempat ada NOR, yang kelima ada AND, yang keenam ada SUB atau SUB. Baik, di sini nilai A dan B 11 dan 54 ini dapat dari NPM yang telah atau angka yang telah kita masukkan tadi 1154, 11 dan 54. Ini merupakan biner dari 1 dan ini merupakan biner dari 5 dan 0100 ini merupakan biner dari 4. Nah, di sini adalah hasil operasi dari N. Untuk N ini dia ini ketika A-nya 1 atau true dan B-nya true, maka hasilnya akan true atau 1. Di sini 0, jika A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya akan 0 atau false. Di sini juga ditunjukkan bahwa ketika nilainya A dan B-nya 1, maka hasilnya akan false. Ini juga sama kayak yang tadi, false, maka hasilnya akan false. Berarti di sini dapat N ini, ketika nilainya ada yang false, salah satu ada yang false, maka hasilnya akan false atau 0. Untuk mendapatkan nilai true, maka N ini wajib semua nilainya adalah true atau 1-1. Yang ini juga sama ya. Di sini nggak ada nilai yang true. Karena di sini di operasi ini 1-0 ini pasti hasilnya 0. Begitupun ini juga sama. 0 dan 1 juga hasilnya 0. 0 juga hasilnya 0. Selanjutnya kita ke operasi OR. Di sini OR sama kayak tambah. Ketika dia nilai A-nya 1 dan nilai B-nya 1, maka hasilnya 1 atau true. Ketika nilai A-nya 0 dan B-nya juga 0, maka hasilnya akan false. Nah, di sini ketika A-nya 0 atau B-nya 1, maka hasilnya akan 1 atau true. Ini juga sama kayak yang tadi, 0, maka hasilnya 0 atau false. Nah, di sini bisa dilihat ketika A-nya 1 dan B-nya 0, maka hasilnya akan 1 atau true. Jadi di sini OR ini ketika ada salah satu yang nilainya true, maka hasilnya akan true. Berbeda dengan yang N tadi. Kalau N tadi harus kedua-duanya true. Kalau mau hasilnya true. Baik, selanjutnya kita masuk ke XOR. Nah, di sini, oh ya, di sini 5 dan 5 ini merupakan heksadesimal dari biner yang 01 dan 01 yang ada di sini. Begitupun 1 dan 0 ini merupakan heksadesimal dari biner yang ada di N ini. Nah, selanjutnya XOR. Di sini XOR ketika nilainya sama atau true, maka hasilnya akan false. Begitupun ketika nilainya false atau sama, maka hasilnya akan false juga. Dan di sini sebaliknya, jika ingin mendapat nilai true, maka nilai A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya akan true. Nah, di sini juga ketika nilai A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya akan 1 atau true. Di sini juga sama ketika nilainya
Ketika nilai A-nya 1 atau true dan B-nya false, maka hasilnya akan true. Di sini XOR ini ketika nilainya sama, maka hasilnya akan false ketika kedua nilainya sama. Di sini 4 ini merupakan heksadesimal dari biner 0100 dan 5 ini merupakan heksadesimal dari 0101. Selanjutnya ada NOR atau not OR. Ini merupakan kebalikan dari OR yang ada di atas ini ya. Bisa kita lihat, 1 ini merupakan kebalikan dari 0 dan ini juga sama. 1 ini maka hasilnya 0, 0 ini juga hasilnya 1. Nah, bisa kita lihat ini dinegasiin saja maka hasilnya akan begini. Dan AA ini merupakan heksadesimal dari 1010. Begitupun ini merupakan biner dari A yang ada di sebelah kanannya. Selanjutnya ada add. Di sini add merupakan penjumlahan dari 11 dan 54 ini. 11 ditambah 54 kan hasilnya 65. Maka heksadesimalnya adalah 65 dan biner dari 5 adalah 0101 dan biner dari 6 adalah 0110. Selanjutnya kita masuk ke sub. Di sini biner dari sub adalah 1011 dan 1101. Maka heksadesimalnya adalah B dan D. B merupakan heksadesimal dari angka biner yang ada di sebelah kiri dan D merupakan heksadesimal dari yang ada di sebelah kanan. Baik, sekian saja yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.